Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa yang saya banggakan, kita akan masuk ke sesi kedua untuk materi hak asasi manusia. Ya, di sesi pertama tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan karakteristik, kemudian juga sifat dari hak asasi manusia, kemudian juga awal mula, ya, kenapa hak asasi manusia ini bisa muncul. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan lihat bagaimana perkembangan HAM di dunia dan juga bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sini perkembangan HAM di dunia, kita lihat yang tercatat dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia itu ada Magna Carta, ya, di Inggris tahun 1215. Nah, ketika di sini ada tuntutan dari golongan gereja untuk menuntut kesetaraan hak mereka kepada bangsawan, ya. Jadi kepada raja pada sini, Raja John, sehingga ada Magna Carta di mana diberikannya hak juga untuk kaum gereja, ya, untuk setara dengan kaum bangsawan atau kaum kerajaan ini. Nah, kemudian disambung juga dengan Bill of Rights, ya, 1689 di Inggris, ya, ketika rakyat juga mulai menuntut hak mereka, hak kesetaraan mereka. Dan ini dipenuhi oleh Raja James kedua sehingga muncullah Bill of Rights ini. Sampai kemudian kita lihat ada di revolusi Prancis juga mereka mendeklarasikan satu hak-hak untuk rakyat juga. Kemudian juga Bill of Rights di Amerika, ya. Kemudian PBB membuat deklarasi, ya, Universal Declaration of Human Rights, Desember 1948. Nah, saya kira ini menjadi puncak tentu dari upaya untuk penegakan hak asasi manusia atau pengakuan terhadap penegakan hak asasi manusia ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari hak asasi manusia di dunia ini juga terus berlangsung ketika masyarakat dunia juga mulai memenuhi ataupun mulai mengeluarkan satu konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Yaitu 1948 kita kenal ada konvensi mengenai genocide, ya, yaitu pembunuhan atau pemusnahan massal terhadap kelompok etnis atau suku atau agama tertentu. Nah, ini ditentang, ya, konvensi mengenai genocide, konvensi mengenai kerja paksa ini 1957. Nah, ini menandaskan pertentangan terhadap penjajahan, ya. Ini juga mulai muncul. Kemudian konvensi diskriminasi gender 51 dan 562. Nah, ini jadi adanya diskriminasi gender juga ditentang. Konvensi diskriminasi berdasarkan ras ini 65. Kemudian konvensi perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial budaya, perjanjian tentang hak sipil dan politik tahun 66. Dan saya kira ini konvensi-konvensi ini kemudian diratifikasi, ya, oleh bangsa Indonesia, oleh negara kita. Sehingga kalau kita lihat instrumen hukum di Indonesia ini juga mulai banyak, ya, berkaitan dengan hak asasi manusia begitu. Jadi kalau ini adalah konvensi-konvensi yang terkait dengan perkembangan dan penegakan hak asasi manusia di dunia. Nah, mari kita lihat juga bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu sudah syarat dengan nilai hak asasi manusia, ya, semangat untuk anti penjajahan itu, ya, kemudian semangat untuk menentukan nasib sendiri, itu adalah hak asasi yang sudah diakui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terbentuknya Komnas HAM tahun 1993. Nah, ini makin menandaskan bahwa ada keinginan untuk memenuhi penegakan hak asasi manusia. HAM berkembang pesat sejak era reformasi dengan lahirnya Kepres nomor 129 tahun 98, Kepres nomor 40 tahun 2004, Perpres nomor 23 tahun 2011, ya. Semua perangkat keputusan presiden dan peraturan presiden ini sebagai bagian tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia, ya, dari yang pertama sampai kemudian yang ketiga. Ini artinya memang sudah jelas sekali bahwa ada semangat untuk melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Nah, kalau instrumen hukumnya ya ini terbentuknya Menek Urusan HAM ini tahun 99 ya, ini juga makin menandaskan adanya upaya untuk melakukan penegakan hak asasi manusia. Nah, kalau instrumen hukum yang ada di Indonesia ini saya kira juga mengalami perkembangannya pesat ya. Ada ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan atau ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kepres nomor 181 tahun 98 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini juga kita lihat juga menjadi bagian yang krusial juga ya. Kemudian juga kita lihat Kepres nomor 129 tahun 98 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Ini. Kemudian Impres nomor 26 tahun 98 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga menandaskan anti ya, diskriminasi ya. Jadi kemudian kalau kita lihat Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 tahun 2000 ya, bab 10A pasal 28A 28C ini mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nih. Nah, ada 10 hak asasi manusia yang diakui di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ya, yang pertama hak untuk hidup. Ya, saya kira ini adalah hak sipil ya, hak sipil yang diakui, di mana hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ini juga menjadi bagian dari hak asasi yang diakui di dalam Undang-Undang nomor 39, di mana hak ini adalah membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Kemudian yang ketiga, hak mengembangkan diri, ya, di mana hak ini adalah hak untuk memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, ya, memperoleh manfaat ilmu, pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial. Hak memperoleh keadilan, ya, kemudian hak memperoleh keadilan ini dianggap tidak bersalah, ya, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut 2 kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dapat dirampas seluruh harta bendanya. Kemudian hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak, keutamaan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politiknya, berserikat, ya, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dalam bertempat tinggal. Hak rasa aman, ya, ini hak suaka, hak rasa aman, ya, tidak diganggu tempat kediamannya. Ya, saya kira ini penting juga ya untuk mengakui ini sehingga pengusiran kelompok masyarakat juga tidak perlu ya, tidak boleh karena ini melanggar hak asasi manusia. Kemudian hak atas kesejahteraan, yang kita berharap memang hak memiliki tidak dirampas hak miliknya, ya, pekerjaan yang layak, ya, upah yang adil, ini juga menjadi hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan, ya, hak memilih, dipilih, diangkat dalam suatu jabatan dan usul pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berubah. Kemudian yang ke-9 ada hak wanita, ya, ini keterwakilan wanita, pendidikan, kewarganegaraan, ya, ini hak anak juga sangat penting sekali di dalam undang-undang ini. Hak perlindungan, hak untuk hidup, ya, nama dan kewarganegaraan, ya, perawatan, pendidikan, beribadah dan sebagainya. Nah, ini hak anak. Nah, ini juga ditandaskan kembali sebetulnya ada di dalam ini bab 10A hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini hasil dari amandemen kedua tahun 2000.
Artinya memang secara eksplisit memang pengakuan hak asasi manusia sudah sangat kuat sekali di negeri ini. Tinggal bagaimana kita melakukan upaya penegakan hak asasi manusia ini. Nah, saya kira ini yang menjadi sesi kedua berkaitan dengan bagaimana penegakan hak asasi manusia baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, saya kira ini menjadi bagian yang menarik untuk kita diskusikan bagaimana setelah instrumen hukum sangat kuat di Indonesia, apakah penegakan hak asasi manusia juga berjalan pada tingkat yang lebih real lagi, pada tingkat yang nyata, baik di dalam implementasi kebijakan pemerintah maupun di dalam hubungan antar warga negara. Nah, ini tentu bisa kita diskusikan lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang ketiga berkaitan dengan bagaimana peradilan terhadap hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saya kira untuk sesi kedua sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.